Oke, welcome back to Silent Trader Academy channel ya. Jadi masih berjumpa dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini tanggal 29 Juni 2020. Ya, sudah mencapai penghujung Juni. Oke, ini tentu menarik karena kita akan menunggu bulan Juli. Ya, jadi kalau sebelumnya ada istilah sell on May, ya, di mana bulan Mei yang digadang-gadang menjadi bulan penurunan market. Tetapi tahun ini mungkin bulan Juli ya, bulan Juli sampai nanti bulan Oktober mungkin akan menjadi kunci dari pergerakan market ya. Karena memang selama Juli sampai Oktober nanti dari antara bulan tersebut akan dirilis ya laporan keuangan baik itu kuartal 1 ya maupun kuartal 2 yang akan dirilis dari Q2 ini biasanya Juli Agustus ya. Q3 itu biasanya Oktober November seperti itu. Oke, dan kita berharap meskipun Q2-nya memang anjlok, tapi kita berharap Q3-nya sudah membaik. Nah, Q3 membaik, Q4 sudah mulai masuk fase-fase Windows dressing, kita harapkan market sudah sumringah ya, sudah naik lumayan seperti itu. Jadi sekarang kita nikmatin dulu proses naik turunnya ya. Maka dari itu trading kurangin porsi saja, kita main dikit aja, ibaratnya kita test lot ya, istilah tradingnya itu test lot. Kita main lot kecil aja sambil menunggu nanti Q2 benar-benar tiba seperti itu. Oke, langsung saja ke pergerakan market. Ya memang market ya sideways ya. Market sideways di sini-sini saja dalam arti. Nah, ini sih sudah dekat-dekat dengan Pennant ya. Dia sudah dekat-dekat dengan Pennant. Mungkin saja biasanya sih Senin setahu saya dia paginya naik ya, opennya naik. Nah, setelah opennya naik, biasanya closingnya bervariatif, bisa merah maupun tetap hijau ya. Kalau berkaca dari kemarin ini pada taking profit, coba kita cek volumenya. Volumenya pun juga rendah ya, volumenya pun rendah ya. Jadi saya rasa ini memang pure taking profit, jadi memang belum ada hal yang luar biasa lagi ya. Kalau kemarin memang dia drop tiba-tiba karena IMF mengemukakan prediksinya yang buruk untuk tahun 2020 terhadap perekonomian global ya, tapi selagi berita-berita semacam itu nggak ada, harusnya market sih mungkin akan potensial naik ya, mungkin akan naik, cuman saya rasa naiknya pun terbatas ya, dalam arti rentang kenaikannya itu udah nggak banyak. Oke, kenapa nggak banyak ya? Mau naik mau turun harusnya geraknya udah nggak banyak ya. Mereka geraknya sudah tertahan seperti itu. Kenapa? Ya karena seperti saya bilang, mereka cenderung wait and see, mereka cenderung untuk berjaga-jaga sehingga transaksi pasar akan sangat lesu. Oke, kalau kita lihat, saya tambahkan volume moving average. Coba. Nah, dari kemarin transaksinya itu 2 hari kemarin itu jauh di bawah rata-rata harian 120 hari. Jadi selama 120 hari ke belakang, transaksi 2 hari belakangan ini itu lebih rendah volumenya ya, jumlah transaksinya lebih rendah dibandingkan 120 hari ke belakang secara rata-rata. Seperti itu cara bacanya. Tandanya apa? Ya memang market cenderung berhati-hati ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, ini volumenya. Oke, semenjak ini tahun akhir 2019 ya, sudah mulai menurun. Dan pada saat COVID meskipun sempat beberapa kali naik luar biasa, tapi kecil sekali volumenya. Jadi volumenya itu benar-benar sangat amat kecil. Ya, nggak seperti biasanya seperti itu. Oke, lalu apa yang kita lakukan? Ya, kalau memang nanti tiba-tiba rebound banyak, kita bisa watch saham-saham perbankan. Ya, ada perbankan seperti ini. Oke, ini candle masih bagus sih sebenarnya ya. Coba lihat BBRI kurang oke, BBTN chartnya kurang oke ya, BBTN ini chartnya kurang oke. Atau kita bisa cek untuk saham-saham konstruksi ya, WSKT ini sudah dekat terpantul di MA21. Nah, ini PTPP juga potensialnya naik nih. PTPP buat teman-teman yang mau coba buy PTPP ini oke ya. PTPP, WSKT, Wika juga masih stagnan ya. Kalau properti juga stagnan. Jadi kalau memang nanti market bullish, coba teman-teman bisa perhatikan properti, konstruksi, dan perbankan. Oke. Kalau untuk batu bara, saya rasa momennya sudah habis ya. Momennya sudah habis, jadi kita harus tunggu momen batu bara lagi. CPO juga sudah mulai tenggelam ya, setelah naik lumayan banyak dia mulai tenggelam. Oke.
seperti BBPT ya. Ini turun tapi volumenya kecil. Nah, ini teman-teman buat yang spekulasi boleh coba buy BBPT ya. Buy dari 87 dari 85 sampai 89 lah ya. Ini boleh beli. Spekulasi. Oke, ini buat teman-teman boleh beli di rentang area ini 85 sampai 89. Saya rasa yang lain juga ya. Oh, tapi Simpe ini naiknya masih oke. Ya. Resitnya juga drop, alinya juga drop. Ya, tapi volumenya kecil. Harusnya akan ada pantulan dalam 1 sampai 3 hari ke depan. Ya, ini bisa diperhatikan untuk CPO. Oke, untuk minyak fine-fine saja ya. Nah, Medco ini saya belum cek ada update berita apa, dia closingnya ditarik turun. Ya, saya harap sih kalau misalnya emang closingnya ditarik turun, biasanya besoknya harusnya naik ya. Biasanya harusnya naik dulu, nanti kalau memang turun dia baru lanjut turun. Nah, selagi Medco masih berada di trend lainnya ya it's okay lah ya. Kita masih boleh spekulasi hold. Ya, ini kan sudah dekat-dekat area trend line dan dekat-dekat area support. Oke. Untuk jangka panjang tentu saya tidak sarankan minyak ya karena kurang oke. Jadi kalau komoditi untuk invest sebenarnya kita harus berhati-hati. Kita harus benar-benar pilih saham-saham yang memang market leadernya untuk saham-saham komoditi atau setidaknya second-nya lah ya. Jadi setidaknya urutan kedua dalam urutan market leader dalam sektor komoditi tertentu. Ya, kalau batu bara kita cari market leadernya siapa, ya. Kalau misalnya minyak kita cari siapa, kalau nikel siapa, kalau timah siapa dan sebagainya. Seperti itu. Kalau memang mau investasi di saham properti komoditi, ya, seperti itu. Nah, untuk rekomendasi hari ini mungkin teman-teman bisa coba MDLN. Tetapi ya buat teman-teman yang belum buy, buat teman-teman yang belum buy saya harus warning dulu. Ya, saya harus warning dulu kenapa? Karena saham ini dipom-pom ya. Jadi awalnya memang bocoran saja ini merupakan rekomendasi menu sore dari VVIP ya. Jadi menu sore dari VVIP salah satunya adalah MDLN. Ya, sebenarnya saya sudah announce dari awal sesi 2 ya. Yuk boleh cicil MDLN dan memang sebagian member sudah buy dari 64 sampai 66. Ya, mereka sudah beli di rentang area segitu dan sudah profit sekitar 2-4%. Oke. Nah, target jualnya berapa? Karena dipom-pom ya oleh salah satu owner dari grup sebelah ya. Sebenarnya kita nggak perlu cemas. Kenapa? Karena kita sudah punya barang ya. Yang perlu cemas ialah mereka yang baru mau beli ya. Buat yang baru mau beli, pikir-pikir. Tetapi kalau buat teman-teman yang mau apa istilahnya itu mau coba beli pagi, saya nggak begitu saranin. Oke. Nah, target jualnya berapa ya? Oke, target jualnya coba saya gambar. Oke, ini kok nggak bisa munculin? Oh, ini dia. Oke, sebentar ya. Target jualnya, kalau berdasarkan teknikal nih ya, kalau berdasarkan teknikal, oke, nah di 73 ya. Kita lihat apakah dia akan nyampe besok 73 atau enggak. Bukan besok, sorry, hari ini ya. Mohon maaf karena saya recordingnya selalu malamnya. Jadi saya kadang suka lupa bilang besok ya. Hari ini maksudnya tanggal 29 Juni hari Senin ya. Setidaknya dia harusnya ke sini ke 73 lah atau dekat-dekatnya 72 ya. Dari 67 ke 72 itu kurang lebih 5% ya. 5 sampai 8% ya. 5 sampai 8% dan make sense ya kalau kita cek historical ini sempat high-nya 11%, ini candle biru seperti ini high-nya 8% ya. Jadi make sense lah kalau dia bisa naik setidaknya 5%. Oke, tapi idealnya kita harus jual di 69. Kenapa? Karena berdasarkan bukan rumor sih, berdasarkan data yang saya dapat ya, member grup sebelah disuruh buy-nya ketika break 69. Oke, ketika break 69 disuruh beli, artinya setidaknya harga pasti nyentuh 69. Ya, saya berani jamin 95% harga pasti 69. Nah, kita bisa jual 50%-nya di 69, teman-teman, buat yang sudah beli. Dan
Kalau yang mau spekulasi boleh nanti jual di area 72 sampai 73-an ya. Syukur-syukur kena sampai situ, harusnya sih dia udah nggak bakal kuat dan lanjut turun. Oke, ini untuk buat teman-teman yang coba mau trading di MDLN. Nah, berikutnya teman-teman bisa perhatikan itu SCMA. Ya, jadi SCMA juga merupakan menu VVIP, menu pagi dan juga menu sorenya di hari Kamis, dan sudah profit ya, profit lumayan. Kini dia juga sudah breakout. Ya, ini sekarang dia tinggal uji salah satu resist kuat. Nggak kuat sih, tapi karena nggak ada resisten lagi nih, resisten yang perlu kita waspadai ya, itu ada di 1200. Nah, kalau seandainya dia ya, ini resistnya sudah tertembus di 1120. Oke, next resist sebenarnya ada di 1185 ya, tapi kita pakai patokan psikologis saja 1200 ya. Jadi selagi dia belum break 1200 maka akan bahaya. Mungkin dia akan coba naik lalu terkoreksi lagi seperti dua candle ini. Ya, mungkin dia akan koreksi dulu baru lanjut naik. Oke. Untuk SCMA ya. Ini boleh kalau mau untuk swing sebenarnya boleh-boleh saja ya buat yang mau. Oke. Tapi ini karena naiknya sudah lumayan ya, kita harus hati-hati. Pakai porsi dana yang terbatas saja seperti itu. Nah, Pegas juga oke buat referensi teman-teman ya. Untuk detailnya tetap saya akan lempar ke VVIP ya. Jadi memang VVIP ya wajib atau berhak dapat full service ya. Jadi buat teman-teman yang belum join VVIP, yuk join ya. Jadi punya rencana saya akan adakan promo di awal Juni ya, di awal bulan Juli saya akan coba adakan promo ya, promo khusus member baru. Jadi teman-teman bisa stay tune terus di Silent Trader Academy Telegram. Oke, dia terpantul dari trendline tengah dan harusnya targetnya di sini ya. Targetnya harusnya di sekitar 1240-an ya. Nanti saya akan coba buatkan trade plan-nya untuk Pegas. Oke. Itu untuk pantauannya. Jadi ada teman-teman bisa pantau SCMA, teman-teman bisa pantau Pegas, teman-teman bisa pantau juga MDLN ya, ataupun beberapa saham lain yang bisa teman-teman ini. Oh iya, saya lupa. Jadi teman-teman, nah untuk MDLN ini kita nggak bisa buat investasi ya. Kenapa? Karena ya ini update berita tanggal berapa nih? Coba kita cek. Saya lupa berita tanggal berapa punya ini. Tapi berita baru harusnya. Ya harusnya ini berita baru ya. Nah, MDLN ini ratingnya diturunin. Jadi Fitch itu lembaga pemeringkat juga. Kalau di Indonesia itu Pevindo, terus ada S&P ya. Itu juga merupakan Moody's ya. Moody's itu juga merupakan lembaga-lembaga pemeringkat efek. Efek itu bisa saham, bisa obligasi. Ya, jadi si Fitch ini memangkas peringkat Modern Land ya atau MDLN menjadi sisi minus. Jadi kalau buat teman-teman yang sudah nonton morning briefing yang keberapa, saya ada bilang bahwa obligasi itu terbagi jadi dua ya, ada investment grade dan non investment grade. Nah, non investment grade ialah obligasi yang tidak layak untuk dijadikan investasi ataupun saham yang tidak layak untuk dijadikan sebagai investasi. Ya, lupa saya tapi seingat saya sih di BB minus ya. BB minus itu udah merupakan non investment grade seperti itu. Oke. Oh, ini ternyata bukan obligasinya ya, bahkan ini sahamnya. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan Tele ya, kasus Tele itu dia yang dipangkas itu obligasinya, kali ini yang dipangkas ialah si Modern Land ya, seperti itu ya. Dari B ke sisi plus ya, dari B ke sisi plus. Pada saat yang sama peringkat dua utang. Nah, oh ternyata dia juga peringkat surat utangnya obligasi juga dipangkas menjadi CCC minus. Dan setahu saya CCC minus ini sudah termasuk yang paling worst ya. Ini udah termasuk rating yang cukup rendah seperti itu. Jadi untuk investasi di sini mungkin teman-teman bisa coba pertimbangkan ya. Pertimbangkan, pikir lagi baik-baik apakah teman-teman sudah hafal betul fundamental perusahaannya. Kalau enggak ya bahaya seperti itu ya. Jatuh tempo RR4 mencerminkan likuiditas ya. Likuiditas modern yang lemah menimbulkan keraguan tentang kemampuan membayar obligasi. Nah, ditakutkan ya kalau sudah rating CCC, maka default risk akan muncul. Default risk itu adalah resiko ketika perusahaan gagal membayar surat utangnya.
Oke, makanya The Fitch ini langsung memangkas ratingnya hingga sisi minus seperti itu. Jadi buat teman-teman yang ada megang obligasinya si Modern Land ataupun pegang sahamnya, kita untuk trading jangka pendek aja. Ya, nah ini juga ada berita berikutnya, teman-teman nanti bisa searching sendiri. Moody's gunting peringkat modern ke CAA1 ya. Ini biasa obligasinya ya. Jadi itu ada detailnya. Jadi kalau sudah huruf C depannya itu udah nggak bagus. Oke. MDLM melaporkan penjualan bla 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 tanah termasuk hasil bersih dari tanah yang dijual ya. Bukannya ekspansi, justru dia mau nggak mau jual tanah ya. Jual tanah untuk mendapatkan ini ya, meskipun memang properti bisnisnya jual tanah ya. Pada kuartal 1 2020 turun 60%. Oke, penjualan lain industri ya. Saya jujur saya belum cek MDLN ini memang fokusnya jual tanah atau dia bangun residence ya, atau bangun rumah atau ruko, saya belum cek. Tapi kalau dilihat dari sini mungkin penjualannya bergantung ke penjualan lahan ya, lebih ke lahan. Kesulitan pengumpulan dana, jadi memang properti memang agak drop di 2020 ya, jadi kita harus pertimbangkan. Nah, marketing sales di proyeksi turun menggenjot residensial ya. Jadi teman-teman kalau mau investasi lebih lanjut di MDLN, teman-teman bisa watch ini baik-baik agar tidak terjerumus ya. Tapi secara teknikal kita bisa manfaatkan dengan baik. Oke, seperti itu ya. Itu mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk detailnya tentu saya akan jabarkan di VVIP. Ya, jadi stay tune terus di VVIP Silent Trader ya buat teman-teman. Stay tune terus buat teman-teman yang belum join, yuk join karena apa namanya, bulan Juli ini spesial ya. Jadi bulan Juli ini pasti akan banyak saham-saham yang booming, baik itu boomingnya karena naik gila-gilaan atau booming karena turun gila-gilaan. Nah, kalau turun gila-gilaan tentu VVIP sudah saya tentunya sudah menyiapkan beberapa menu untuk serok bawah saham-saham yang bagus untuk investasi ya. Jadi buat teman-teman yang belum join, yuk coba join untuk khusus di bulan Juli ya. Kita manfaatkan bulan Juli, semoga sesuai prediksi ya. Saya harap sih ya, saya bukan nebar fear, tapi kita realistis saja ya. Semua analisa bahkan IMF sendiri pun ya, IMF orang-orang yang memang sudah capable di bidang keuangan, di bidang finance bilang bahwa ekonomi di 2020 jeblok ya, di Q2 bisa jeblok parah. Nah, kita harus realistis, bukannya nebar fear, kita realistis. Saya realistis bahwa Q2 ini pasti turun. Kenapa? Karena Q2 ini kan April, Mei, Juni. Kita tahu April Mei ya, April Mei itu merupakan masa-masa sulit perekonomian di Indonesia ya. PSBB lagi ketat-ketatnya sehingga banyak usaha yang benar-benar drop. Oke, ya. Logikanya jelas di bulan ini April Mei Juni ya diakumulasikan menjadi Q2, maka wajar kalau pendapatan emiten rata-rata harusnya turun semua. Oke, itu wajar seperti itu. Dan ketika memang turun, artinya apa? Ketika investor asing maupun investor lokal melihat kinerjanya turun, dan bahkan nanti amit-amit turunnya lebih parah dari yang diprediksikan, pasti mereka akan membuang sahamnya. Itu reaksi spontan dan wajar di pasar modal. Ya, ketika orang terjadi panic selling karena meragukan saham-saham tersebut berdasarkan Q2-nya jeblok, ya, reaksi panic selling inilah yang menyebabkan harga saham akan berjatuhan seperti itu. Dan tugas kita sebagai seorang trader yang cermat untuk memanfaatkan kesempatan ini agar mendapatkan saham-saham di harga sebawah mungkin. Oke, tentu kita nggak mungkin dapat harga sahamnya di paling bawah, itu agak sulit karena nggak ada yang bisa prediksi. Tapi setidaknya kita bisa dapat harga saham ini ya di yang cukup bawah lah, rentang area yang cukup murah, sehingga ketika kita memang tujuan investasi jangka menengah sampai jangka panjang, setidaknya kita bisa dapat profit, floating profit yang lebih besar seperti itu. Oke, itu jadinya nanti saya akan full infokan di VVIP Silent Trader ya. Jadi buat teman-teman yang belum join, boleh join. Oke, mungkin itu saja dulu dari saya ya. Thank you buat teman-teman sudah nonton video ini dari awal sampai akhir.
Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update ya info-info menariknya. Oke, see you in the next video, teman-teman. See you in the next morning briefing. Tentunya, Silent Trader Academy, be silent, be cuan.